warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini kita tengah menyoroti ya, semua tengah menyoroti kasus pembunuhan Brigadir J. Ini yang tampaknya terus masih mengandung misteri begitu ya. Yang terakhir ini pihak kepolisian tidak mau mengumumkan motifnya. Dan selain itu, mengapa pembunuhan Brigadir J ini menjadi sorotan, karena juga menyangkut isu-isu yang lebih luas daripada sekedar pembunuhan Brigadir J, tetapi ada isu tentang adanya Satuan Tugas Khusus Polri ini ya, yang melibatkan bisnis haram seperti judi online dan lain-lain. Tadi Kapolri sudah mengumumkan bahwa Satgasus itu sudah dibubarkan. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan publik kemudian bertanya-tanya, mengapa dibubarkan? Apakah ada aktivitas-aktivitas atau kasus-kasus yang ditangani oleh Satgasus ini, bagaimana nasibnya begitu ya? Publik ingin diusut tuntas, terutama ini ada kasus-kasus antara lain yang ditangani juga oleh Verdi Sambo, mengingat Satgasus ini adalah pimpinan Verdi Sambo, yaitu kasus kebakaran Kejaksaan Agung, kemudian yang banyak benang merahnya juga adalah kasus KM50. Saat ini saya sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Ya. Waalaikumsalam Pak Fikar ya. Oke. Ya, oke. Yang menjadi permasalahan atau sorotan publik ini soal motif yang dirahasiakan begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Mau menetapkan tersangka kan sebenarnya sudah tahu pastinya motifnya. Ini kalau secara tidak ada keharusan memang ya motif diumumkan. Oke. Ya, dalam satu tindak pidana yang pokok itu harus diketahui ya, ketika ada akibat dari tindak pidana korban ya, dan pelakunya siapa gitu ya, dan siapa yang melakukan tindak pidana itu. Nah, nanti setelah ketemu siapa yang melakukan, siapa korbannya, maka mengapa perbuatan itu dilakukan terhadap korban. Nah, baru akan dicari sengaja atau kelalaian gitu. Nah, di faktor sengaja dan kelalaian itulah akan terlihat motif gitu dengan sendirinya. Kalau dia dilakukan, satu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, pasti ada motifnya. Kenapa sengaja gitu ya kan? Apakah dia iri hati, apakah dia merasa disaingi atau apa? Nah, itu ada motifnya, akan kelihatan dengan sendirinya. Nah, begitu ketemu atau begitu ditemukan perbuatan itu dilakukan atau perbuatan itu terjadi karena kesengajaan dilakukan oleh tersangka atau karena kelalaiannya. Umpamanya nabrak orang di jalan, itu kan kelalaian kalau itu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi motif akan terlihat dari apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Gitu. Tapi ini dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini kan sudah dikenakan pasal pembunuhan berencana begitu ya. 340. Motif sengaja sudah diketahui dong Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau 340 artinya itu kan ada perencanaan. Ada waktu antara eksekusi atau pembunuhannya dengan perencanaannya, ada waktu ya. Waktunya tidak ada ketentuan di dalam hukum, 5 menit pun jadi itu waktu ya. Kalau umpamanya 5 menit orang bicara rencana membunuh, kemudian 5 menit kemudian eksekusi, jadi itu juga namanya pembunuhan berencana gitu. Tetapi itu tadi ada waktu jeda dari pelaksanaan dari rencana ke pelaksanaan. Nah, itu 340 itu begitu ya, 340 KUHP itu gambarannya seperti itu. Jadi yang penting ada perencanaannya. Nah, sekarang apakah di dalam perencanaan itu bisa ditemukan motif? Nah, itu yang ini, yang pasti akan diketemukan. Karena apa? Kalau sengaja artinya ada motifnya. Ya kan? Karena akibat itu dikehendaki gitu. Akibat dari terjadinya tindak pidana itu dikehendaki. Nah, kan kehendak itulah yang biasanya menjadi motif. Lain kalau kelalaian, umpamanya tabrakan di jalanan atau orang nabrak mobil nabrak orang di jalanan lagi nyebrang, itu pasti kelalaian. Kan kecuali bisa dibuktikan bahwa orang itu sengaja menabrak orang yang sedang nyebrang itu, ya, tapi itu jarang. Karena orang ditabrak di jalanan itu pasti kelalaian, gitu ya. Di satu sisi yang nyebrang lalai, di sisi lain yang bawa mobil juga tidak hati-hati, lalai. Nah, karena itu semua
semua tindak pidana atau semua tindak pidana mengenai tabrakan di jalanan itu pasti kena kelalaian semuanya. Karena kelalaiannya menyebabkan mati orang lain, gitu. Nah, tapi kalau soalnya kalau kasus Brigadir J ini kan menjadi menarik begitu ya, karena sudah menjadi konsumsi publik, orang penasaran ingin tahu, karena sebelumnya kan berubah-ubah, nggak konsisten ini skenarionya, sehingga orang ingin tahu sebenarnya itu apa, tambah penasaran. Nah, dilala ini nggak diumumkan dengan alasan ini sensitif dan menjaga perasaan. Secara KUHAP itu sah-sah saja ya? Iya, informasi yang dimiliki oleh penyidik ya itu menjadi haknya penyidik untuk membuka atau tidak membuka gitu. Tetapi kalau dihubungkan dengan hak atas informasi publik gitu ya itu bisa dituntut gitu. Artinya harus dibuka semuanya. Sebab apa gitu? Masyarakat harus tahu semuanya gitu. Nah, tapi itu tadi penyidik juga punya otoritas atau kewenangan untuk menentukan bisa nggak ini dibuka, mengganggu penyidikan atau tidak. Biasanya yang ditutupi itu dikhawatirkan mengganggu penyidikan. Biasanya ada tersangka yang belum tertangkap gitu umpamanya. Itu motifnya biasanya disembunyikan, tidak dibuka gitu. Nah, tapi ketika sampai di pengadilan itu pasti terbuka semua. Karena akan masuk ke dalam surat dakwaan, akan dibacakan di pengadilan di dakwaan apa motifnya orang membunuh orang, ini orang melakukan tindak pidana ini, itu diceritakan semua di dalam dakwaan. Apa mungkin Pak Fikar bahwa kemudian pengadilan nanti dibuat tertutup dengan alasan asusila begitu? Ada dua persidangan yang bisa dinyatakan tertutup. Yang pertama persidangan anak-anak. Ya, anak-anak itu di bawah 15 tahun biasanya tertutup, nggak boleh ditonton. Yang kedua ini soal pidana kesusilaan. Nah, ini juga biasanya dinyatakan tertutup, bukan tertutup, terbuka, ya terbuka, tapi tertutup untuk umum. Biasanya pihak-pihak saja gitu, karena di situ yang akan dibahas ya soal bawah perut itu tadi, gitu kan? Itu yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa ditutup, karena supaya umum tidak mengetahui. Tapi putusannya, tuntutannya, dakwaannya itu boleh disiarkan. Persidangannya saja yang dinyatakan tertutup. Tapi siapa didakwa apa itu boleh disiarkan. Siapa dituntut berapa karena melakukan perbuatan susila itu boleh, termasuk putusannya. Kalau putusan nanti udah terbaca semua. Kenapa dia dihukum, karena didakwa apa, nanti di putusan ketahuan semua itu. Biasanya seperti itu. Karena kasus ini dari awal kan sudah jelas sekali ada upaya menutup-nutupi ya Pak Fikar ya. Betul. Jadi ini juga nanti persidangannya sembunyi di balik kasus susila itu bisa aja dibuat tertutup ya, terbuka hanya untuk pihak-pihak. Ya, betul. Jadi menurut saya ini tugasnya masyarakat, terutama masyarakat yang punya organisasi atau kelompok yang khusus mengawasi peradilan. Jalannya peradilan. Ada beberapa LSM yang punya kegiatan memang mengawasi peradilan. Nah, biasanya mereka itu bisa nembus itu. Ya, meskipun dinyatakan tertutup, mereka itu bisa dengan mekanismenya sendiri mereka bisa nembus apa sebenarnya yang terjadi di dalam kasus itu, gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin pers nggak bisa nembus ya, karena mungkin juga itu tadi kan ada dua sebenarnya yang oleh hukum itu dibolehkan untuk tidak dibuka. Yang pertama soal anak-anak yang terlibat tuh anak-anak, yang kedua itu tadi soal kesusilaan ya. Tapi itu sebatas prosesnya gitu. Tapi sebatas kalau sudah tuntutan, pembelaan atau putusan itu sudah terbuka gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau begitu ini sepertinya akan tetap menjadi misteri ya, karena kan sebelumnya dikatakan oleh Kabar Eskrim bahwa motifnya itu tidak diumumkan di publik, nanti saja di persidangan. Lah, apa kabar kalau persidangannya juga tertutup begitu, Pak Fikar? Ya, persidangannya tertutup dalam pengertian pemeriksaan saksi-saksi yang mengemukakan menceritakan itu, bagian itu gitu. Sebenarnya tertutupnya pada pers. Kalau orang boleh sebenarnya datang mendengarkan, melihat gitu boleh. Yang nggak boleh itu bagian itu yang dibuka, bagian umpamanya terjadinya penyelewengan dan sebagainya, itu yang bagian-bagian itu yang tidak boleh dibuka gitu. Karena akhirnya motifnya begitu? Iya, maksudnya motifnya. Nah, tapi akhirnya juga akan terbuka ketika dibacakan tuntutan.
Karena tuntutan itu akhirnya kan berisi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan akhirnya dituntut berapa. Ya, itu pada tuntutan itu biasanya terbuka semua. Tuntutan tidak boleh tertutup, Pak. Tuntutan tidak boleh tertutup. Tidak boleh tertutup, ya, karena pada dasarnya terbuka. Makanya aturan itu hanya memberikan kompensasi pada dua hal itu tadi, terdakwanya anak-anak atau perkaranya kesusilaan. Nah, maksudnya tidak membuat malu dua kali, tapi sidang dibuka untuk umum dibuka. Tapi begitu pemeriksaan saksi biasanya hakim menyatakan ini tertutup. Gitu. Artinya pihak-pihak yang tidak berkepentingan bisa di luar, gitu ya, sampai kemudian nanti ada tuntutan. Nah, tuntutan itulah yang bisa terbuka. Dari tuntutan itu akan tergambar sebenarnya apa yang terjadi, apa yang didakwakan, keterangan saksi-saksinya apa. Nah, itu adanya di tuntutan semua, dan itu sudah terbuka karena udah lewat gitu. Peristiwanya kan cuma cerita, kalau tuntutan kan rekaman dari kejadian di dalam sidang kan tuntutan itu. Nah, artinya ya masyarakat harus bersabar juga nunggu sampai tuntutan itu kan gitu. Ya, tapi kalau tuntutannya sudah dirancang sedemikian rupa ya berubah lagi nih Pak. Publik ya nggak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena itu saya bilang teman-teman LSM yang memang punya concern di bidang itu ya harusnya mulai bekerja gitu. Biasanya LSM itu bisa nembus, ya, bisa nembus. Maksud saya bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam satu perkara ini. Itu biasanya Pak, ini kan luar biasa Pak. Ya, nah, enggak kan yang undang-undang kan mengamanatkan begitu, semuanya terbuka untuk umum kecuali bagian-bagian yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang belum dewasa gitu. Jadi kalau cerita tentang itu pasti akan mengganggu masyarakat yang belum dewasa, maksud saya itu di bawah 17 tahun. Itu yang dijaga oleh hukum sebenarnya itu gitu. Tetapi begitu sudah prosesnya sudah selesai, diputuskan, masuk ke dalam putusan, putusannya boleh dibaca seluruhnya, termasuk bagian-bagian yang menceritakan itu. Karena sudah ada putusan gitu. Tapi putusan kan tergantung hakim, mau mana yang mau dikutip, mana yang mau itu kan tergantung hakim. Nggak bisa juga ya, karena si yang namanya si pencatat itu panitera juga disumpah, hakim juga disumpah. Ketika sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum, maka seluruh rekaman, seluruh kejadian yang ada dalam sidang itu menjadi terbuka gitu. Nah, karena itu dia kalau tidak dibuka, dia melanggar ajas keterbukaan itu, bisa dituntut oleh orang juga gitu. Ya kalau sumpah sih Pak, ya semua juga disumpah sih Pak. Ya, enggak, maksud saya ada akibatnya yang fatal. Persidangan itu batal demi hukum, gitu. Nah, ya kalau itu tidak dibuka, persidangannya yang batal demi hukum, artinya dianggap tidak ada persidangan, gitu. Nah, itu ininya akibatnya gitu, sanksinya itu. Nah ini menarik Pak soal batal demi hukum tadi itu ya, karena kan baru saja pihak kepolisian mengumumkan bahwa mulai Kadif Humasnya bahwa Satgasus Merah Putih yang menjadi sorotan publik dan dicurigai begitu ya menjadi mesin uang begitu ya dengan bisnis haram, judi online dan lain-lain ini dibubarkan begitu ya. Tapi pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan membubarkannya ya. Yang menjadi pertanyaan publik, ada beberapa kasus yang diduga begitu ya ditangani oleh Satgasus Merah Putih karena waktu itu yang tampil Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo adalah pemimpin dari Satgasus Merah Putih ya. Antara lain kebakaran Kejaksaan Agung, kemudian yang benang merahnya kuat sekali juga adalah kasus KM50. Bahkan ketua tim sus KM50 ini Hendra Kurniawan itu yang dinonaktifkan ya. Jadi ini udah jelas gitu kan. Nah ini apakah dengan fakta-fakta seperti ini publik bisa menuntut agar kasus yang sudah diputuskan, mengingat vonisnya juga ganjil ya, kebakaran Kejaksaan Agung itu hanya 50 bandungan ya yang dihukum begitu. Kemudian KM50 malah nggak ada yang di penjara begitu kan. Nah ini bisa nggak masyarakat meminta agar ini diadili ulang begitu, dibuka lagi gitu kasus yang sudah vonis? Ya, nah harus dilihat dulu apakah betul sudah diadili. Karena kalau sudah diadili, di pengadilan itu pasti terbuka untuk umum, gitu. Ya, jadi kalau persidangan di satu sisi dinyatakan terbuka untuk umum, tapi orang nggak bisa lihat, itu batal sebenarnya,
batal demi hukum. Itu bisa dipersoalkan oleh masyarakat gitu. Itu terbuka untuk umum kok ditutup gitu. Ya kan? Karena semua persidangan itu dinyatakan terbuka untuk umum kecuali pada hal-hal tertentu umpamanya menyangkut anak-anak dan perzinahan. Itu yang ketika pemeriksaan saksinya bicara soal teknis terjadinya perbuatan itu dinyatakan tertutup biasanya gitu ya. Tapi tuntutan dan dakwaan, tuntutan, pembelaan, putusan itu terbuka gitu. Yang dinyatakan tertutup itu ketika saksi menceritakan teknis terjadinya perbuatan itu di dalam perzinahan itu. Itu yang dijaga oleh hukum itu gitu. Tapi selebihnya proses peradilan itu terbuka gitu. Jadi masyarakat sebenarnya soal ini Pak yang tadi ditanyakan juga Pak. Soal kemungkinan kasus-kasus yang ditangani oleh Verdi Sambo dengan Satgasusnya itu agar dibuka kembali karena vonisnya ini kan juga menimbulkan tanda tanya begitu kan Pak? Ya. Nah, saya kira itu tugasnya teman-teman yang punya perhatian di punya perhatian dan kajian di bidang itu gitu ya. Supaya bisa minta umpamanya kepada Ketua Mahkamah Agung gitu ya, membuka kembali sidang-sidang seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya dilihat sudah sampai tahap mana itu, ya, sampai tahap mana persidangannya. Kalau sudah pada tahap belum putusan di pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung harus memerintahkan bahwa sidang itu harus dibuka untuk umum. Karena kalau tidak dibuka untuk umum, dia menjadi batal demi hukum. Nah, kalau sudah di tingkat banding, maka sidang bandingnya yang harus dibuka ya di pengadilan tinggi. Demikian juga kalau sudah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung itu. Meskipun sidang di banding di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu hanya memeriksa berkas gitu. Ya, hanya memeriksa berkas dan kalau diperlukan penambahan saksi atau penambahan bukti baru diperintahkan untuk membawa saksi diperiksa lagi gitu. Ya bisa diperiksa oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, bisa juga Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri untuk bersidang kembali, khusus untuk memeriksa kekurangan yang dianggap kurang oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi umumnya pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu hanya memeriksa berkas. Artinya memang peradilan yang terbuka itu ya di tingkat pengadilan negeri sebenarnya yang bisa dilihat oleh umum gitu. Tapi kalau sudah putusan kalau sudah putusan, nah itu yang kalau banding itu bisa dibuka ya. Umpamanya apa kalau banding bisa dibuka? Kalau di dalam memori orang yang pihak yang mengajukan banding, apakah terdakwa ataukah jaksa yang mengajukan banding, dia menambah alat pembuktian, umpamanya nambah saksi, itu kan harus sidang lagi. Saya akan banding, tapi saya akan menambah argumen bahwa saya tidak salah, saya punya saksi kunci. Nah boleh itu di dalam banding boleh. Nah itu mau nggak mau pengadilan tinggi akan bersidang atau dia memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka sidang kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nah itu jadi mekanismenya seperti itu. Kewenangannya ada di pengadilan tinggi, tapi pelaksanaannya bisa menunjuk pengadilan negeri, bisa juga pengadilan tinggi melaksanakan sendiri di kantornya, di pengadilan tingginya. Gitu. Dia membuka sidang sendiri bisa juga seperti itu, gitu ya. Nah itu ada, jadi ada mekanisme yang sebenarnya bisa ditembus. Nah sayangnya kan masyarakat kepentingannya sendiri-sendiri, ya. Karena itu kalau menurut saya yang harus dibangunkan adalah teman-teman LSM di bidang itu supaya dia memperjuangkan bahwa sidang ini bisa terbuka gitu ya, paling tidak kalau menyangkut kesusilaan terbuka bagi masyarakat yang sudah dewasa gitu. Nah itu boleh karena larangan terbuka itu pada sidang-sidang kesusilaan hanya pada orang-orang yang belum dewasa gitu, karena yang dibahas di dalam sidang itu urusan orang dewasa kan begitu ya kan, urusan perut ke bawah gitu, itu yang akan dibahas di dalam persidangan. Karena itu sidangnya dinyatakan tertutup bagi sebagian orang gitu. Tapi tetap dia harus terbuka karena semua sidang itu harus terbuka. Gitu. Kalau tidak terbuka batal demi hukum itu sih putusannya. Gitu. Ini saya lagi cari di Google nih. Sebenarnya vonis KM 50 tuh udah ingkrah atau masih banding ya? Akankah jaksa enggak banding sebenarnya ya? Banding enggak atau banding ya? Nggak tahu, ini lagi saya cari ya. Ya, nah yang punya hak banding itu kan kalau tidak jaksa ya terdakwanya, gitu.
Mestinya sih kalau menurut saya terdakwa harusnya banding. Ya. Ini kasasi. 2 penembak ex Lasari divonis lepas, jaksa ajukan kasasi. Ini tanggal 24 Maret 2022. Jadi belum inkrah. Kalau belum inkrah bisa dong ya dibuka kembali dengan bukti baru dan lain-lain gitu ya, novum atau apa. Ya, kasasi itu artinya pemeriksaannya hanya pada penerapan hukumnya. Kalau pengadilan tinggi kan memeriksa kejadian, ya, kejadian dan alat bukti. Pengadilan tinggi juga begitu, mengulang pemeriksaan di pengadilan negeri, ya, diperiksa lagi alat buktinya. Nah, begitu kasasi, Mahkamah Agung hanya meneliti apakah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tepat tidak menerapkan hukumnya, gitu. Itu yang bisa dibatalkan oleh siapa namanya, oleh Mahkamah Agung. Kalau dianggap tidak tepat, seharusnya fakta seperti ini putusannya adalah terdakwanya bebas, umpamanya gitu ya. Nah, bisa dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Ini terdakwanya bebas memang kan mereka banding kenapa? Karena kan diduga bukan itu pelakunya kan. Ya. Ada 2 orang. Bebas semua. Ya bebas dua-duanya. Nah, ini yang banding, yang kasasi ini jaksa sebenarnya. Nah, jaksa kasasi dia akan mempersoalkan bahwa pertimbangan bebas yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu menurut dia tidak betul gitu. Menurut dia kurang pas gitu. Karena itu kemudian dia melakukan kasasi. Nah, kasasi itu hanya mengkaji penerapan hukumnya. Jadi tidak ada sidang lagi gitu ya, penerapan hukum. Kalau misalnya Pak ini sudah divonis seperti kasus Kejaksaan Agung ya, kebakaran Kejaksaan Agung itu kan 2 tahun lalu ya sudah ya, sepertinya udah pernah gitu ya. Nah, itu kan kulit saja, berhenti sampai di situ. Padahal kan yang dicurigai tidak seperti itu. Yang salah malah putung rokok bisa membakar segedung begitu kan. Kan secara logika juga dipertanyakan. Nah seperti itu kejanggalan seperti itu meskipun sudah inkrah gitu, bisa nggak dengan novum ya? Maksudnya dengan temuan-temuan baru seperti ini diadili lagi begitu? Bisa. Itu yang disebut dengan peninjauan kembali, requisipil kalau dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana namanya PK, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu ada cuma 2 alasannya. Yang pertama, ada kekeliruan hakim yang memutuskan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun hakim kasasi. Ada kekeliruan dia ketika memutuskan. Ya, itu satu. Yang kedua, ada bukti baru. Kalau bukti ini dulu ditemukan, maka putusannya tidak akan bebas atau tidak akan dihukum umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada 2 faktor itu bisa diajukan peninjauan kembali. Meskipun kita melihat setiap perkara itu pasti ditempuh peninjauan kembali. Karena pasti menurut penasihat hukum itu putusan hakim itu keliru. Itu pasti seperti itu, ya. Ketika diputus ada batasan waktu ya Pak ya, dari inkrah sampai peninjauan kembali itu nggak ada batasan waktu. Ada batasan waktu dari inkrah sampai ditemukan bukti baru. Kalau tidak ditemukan bukti baru itu 180 hari. Kalau ditemukan bukti baru maka 180 harinya itu sejak ditemukan bukti baru, gitu. Jadi 6 bulanan lah gitu. Ada waktu 6 bulanan untuk mengkaji itu. Hitungan 180 harinya itu dihitung kalau tidak ada bukti baru ya dihitung sejak putusan. Selesai itu udah umpamanya pakai argumen kekeliruan. Hakim keliru dalam memutus. Nah, itu hitungan 180-nya sejak diputus, tanggal putusan. Nah, tapi kalau argumen barunya adalah ditemukan bukti baru atau novum baru, maka 180 harinya itu dihitung sejak penemuan bukti baru. Karena itu penemuan bukti baru harus pakai berita acara. Umpamanya ada bukti baru ditemukan, boleh pakai berita acara notaris, boleh juga manggil pengadilan. Pengadilan buat memberita acara penemuan bukti baru itu. Baru bisa dipakai untuk alasan peninjauan kembali. Nah, seperti itu. Kalau Pak Fikar mengamati kasus yang terjadi ini ya, baik itu kebakaran Kejaksaan Agung, kemudian kasus KM 50, bisa tidak menurut Pak Fikar ini diajukan PK? Menurut saya semua perkara tidak terbatas pada perkara itu saja, bisa diajukan PK kalau ada bukti yang bisa menggambarkan sebaliknya, kejadian sebaliknya dari putusan pengadilan gitu. Bisa umpamanya sekarang yang dihukum adalah si A dan si B. Tapi ternyata
setelah putusan kasasi diputuskan, ada orang yang mengaku sebenarnya dia dengan bukti-bukti yang ada, saya pelakunya sebenarnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kasus ini kan tidak, Pak. Ini cuma karena kebetulan yang memimpin penyidikan kasus itu pihak kepolisian, sementara yang dicurigai justru pihak kepolisian ya. Dalam hal ini Verdi Sambo-nya terbukti sudah merekayasa kasus dalam kasus Brigadir J. Nah, kemudian meragukan ya apakah kasus-kasus sebelumnya itu nggak direkayasa. Tapi bukti itu sendiri kan sebenarnya belum ada ya, Pak. Ya, itu yang dicari oleh oleh PK itu. Ya, bukti baru ya, artinya bukti yang belum pernah diajukan walaupun buktinya lama gitu, tapi waktu sidang pertama kedua tidak diajukan gitu. Banyak, itu bisa menjadi bukti baru. Segala macam banyak yang nggak dibahas itu ya di persidangan KM 50. Betul. Banyak yang itu bukti benar. Itu bukti baru atau penemuan baru gitu. Ya, bukti yang sudah ada lama atau bukti yang baru ditemukan. Apa umpamanya? Putusan pengadilan. Umpamanya putusan pengadilan terhadap si A dan si B itu didasarkan pada putusan pengadilan yang lain gitu. Ternyata di pengadilan yang lain dia dibebaskan. Nah, itu juga bisa jadi bukti baru. Bisa jadi bukti baru supaya dalam kasus ini juga harusnya dibebaskan gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi bisa putusan pengadilan, bisa juga bukan putusan gitu. Bisa juga berupa keterangan atau penjelasan dari pihak lain yang bisa dipercaya gitu. Jadi dengan dibubarkannya Satgasus Merah Putih ini, publik bisa menuntut ini ya, agar kasus-kasus yang ditangani oleh Satgasus ini kemudian karena dicurigai menjadi backup ya ini Satgasus ini. Ya. Nah, ini bisa publik bisa minta kaji ulang, diadili ulang semua begitu. Bisa bisa kalau ada bukti bahwa Satgasus itu ketika memeriksa satu perkara dia memang menyalahgunakan kewenangannya. Umpamanya apa? Umpamanya ada pengakuan dari salah satu anggotanya. Sebenarnya dia nggak salah tuh. Cuma waktu waktu diperiksa ya udahlah ini bikin salahnya. Umpamanya seperti itu. Nah, pengakuan seperti itu bisa jadi bukti baru gitu. Sebenarnya orang yang dihukum ini tidak salah. Yang oleh Satgasus tidak direkomendasikan dia bersalah atau melakukan satu tindakan yang melawan hukum umpamanya seperti itu. Nah, itu bisa ya perkembangan baru dari instansi-instansi yang dulunya memutus ya itu juga bisa menjadi alasan bukti baru untuk meninjau kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Baik, terima kasih nih Pak Fikar ya, karena memang pembunuhan Brigadir J ini membuka mata publik ya betapa ini kasus ini bisa direkayasa, diputar balik begitu kan ya. Nah, ini yang kemudian orang jadi ingin tahu kasus-kasus lainnya itu yang keputusannya dirasa ganjil, apakah ini juga hasil karya? Mengingat orang yang terlibat juga orang yang sama ya dalam rekayasa kasus Brigadir J ini. Kita tunggu saja kelanjutan penanganan kasus ini, semoga tidak anti klimaks begitu ya. Terima kasih Pak Abdul Fikar sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.